Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Fa subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natubu ilaihi. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Sadatul afadil, hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para kiai, para guru-guru umat, bil khusus yang kita takdimi seluruh jajaran pimpinan dan pengurus BKM Masjid Nurul Huda, para tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga dan ormas, dan seluruh jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam waktunya. Terlihat tadi banyak yang sudah berada di masjid di sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyimak hamba-hambanya dan berfirman, manakah hambaku yang memohon ampunan akan aku ampuni, manakah hambaku yang meminta rahmatku akan aku sayangi, manakah hambaku yang memohon karuniaku akan aku anugerahi. Dan kita berhimpun di masjid mendapatkan 2 rakaat sunnah fajar yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Lalu bersama-sama di dalam salat subuh berjamaah yang innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Bacaan Al-Quran di dalam salat berjamaah subuh tersebut disaksikan oleh para malaikat, malaikat siang dan malaikat malam berhimpun bersama-sama untuk menjadi saksi kebaikan bagi ahli subuh. Dan salat subuh berjamaah itu senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Dan kita masih duduk seba'da salat subuh, kita niatkan i'tikaf, zikir dan bermajlis ilmu sampai nanti mungkin ada yang bertahan sampai syuruk, menanti waktu untuk salatul isyraq, lalu salat 2 rakaat. Maka duduk kita ini berpahala seperti haji dan umrah. Dan kita berada dalam waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi-pagi harinya mereka. Berkah pula di dalam tempatnya di masjid Allah. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Berkah pula di dalam kegiatannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim ayat sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah, mengkaji isinya di antara mereka,
melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan semua keutamaan tadi tanpa terkecuali. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tiba di dalam hijrahnya dari Makkah ke Al-Madinatil Munawwarah, maka beliau melakukan dua hal yang sangat penting sebelum perkara-perkara yang lain. Yang pertama adalah ta'akhuh, mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin. Lalu setelah itu mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan yang kedua yang beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai institusi fisik pertama bagi peradaban Islam. Di sini kita melihat yang beliau pertama lakukan adalah ta'akhuh. Jadi yang dibangun pertama bukan fisiknya masjid tetapi jamaahnya. Di mana kemudian Nabi SAW menghapus sekat-sekat di antara para sahabat di dalam pemersaudaraan ini agar mereka menjadi satu dan sama sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai para dai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara muhajirin yang satu dengan muhajirin yang lain, maka Rasulullah mempertimbangkan dengan masak-masak siapa dipersaudarakan dengan siapa agar tercipta satu ikatan persaudaraan yang kokoh. Misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu justru dipersaudarakan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Yang satu seorang bangsawan Quraisy, kaya raya, mulia di tengah kaumnya. Yang satu seorang budak yang kemudian dahulu hidup tertindas dan bahkan disiksa karena keislamannya. Yang lebih menarik lagi adalah Sayyidina Abu Bakar yang menebus dan membebaskan Bilal dari perbudakan. Justru kedua orang dengan latar belakang yang sangat berbeda dan riwayat kehidupan sebelumnya yang sangat bertolak belakang serta terpaut karena satu peristiwa besar, yang satu membebaskan yang lain ini justru dipersaudarakan untuk menjadi saudara setara, saudara yang sama rasa sama rata, yang bahu-membahu saling membela dan terikat oleh iman di dalam Islam. Kita bisa membayangkan di Makkah Al-Mukarramah ketika Bilal diseret oleh Umayyah bin Khalaf dari dalam kota Makkah dan punggungnya terparut-parut oleh pasir, kerikil dan batu-batu, dibawa ke bagian padang pasir kota Makkah di saat terik panas matahari membakar dan pasir yang ada di bawah tubuhnya serasa memanggangnya. Ditindihkan pula kepada Sayyidina Bilal batu besar di perut dan dadanya hingga beliau kesulitan bernafas.
Dan di saat itu Umayyah bin Khalaf mencambuk Sayyidina Bilal dengan cambukan yang memecahkan kulit dan memuncratkan darah. Dan Bilal dengan teguh hati berkata, Ahad, Ahad, Allah itu satu, Allah itu satu. Dikatakan oleh sebagian ulama, pada saat itu sebenarnya Bilal yang belum lama masuk Islam ini ingin melafalkan surah Al-Ikhlas, ingin membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau ingin membaca surat yang sangat agung ini, tetapi pada saat itu dikatakan bahkan Bilal belum hafal surat Al-Ikhlas. Ketika mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal hanya ingat satu kata, yaitu kata Ahad. Apa kabar hafalan kita yang tentu sudah hafal suratul Ikhlas, yang bahkan mungkin sudah hafal juz 30, yang bahkan mungkin sudah menghafal 30 juz? Apakah kira-kira ini muhasabah kita? Jika dihadapkan pada ujian iman seperti Bilal, kita akan bertahan dengan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Sedangkan Bilal yang hanya ingat satu kata dari surat Al-Ikhlas, merasakan kekuatan dari Al-Quran untuk bertahan dalam iman, beliau mengatakan Ahad, Ahad. Siksaan itu terus bertubi-tubi sampai dikatakan Umayyah bin Khalaf saja kelelahan mencambuki Bilal. Dan pada saat itu datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mengatakan, berapa kau jual budakmu ini, sebutkan harganya wahai Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah bin Khalaf menyaut, wahai Abu Bakar, sesungguhnya budak ini tidak lagi berguna, telah cacat luka-luka, tidak akan mampu bekerja keras lagi. Maka Abu Bakar kembali berkata, sebutkan harganya, akan aku bayar kepadamu. Lalu Umayyah bin Khalaf sambil terkekeh-kekeh mengatakan, bagaimana kalau 700 uqiyah emas? Maka Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, deal. Beliau ambil kantong uangnya, beliau serahkan kepada Umayyah bin Khalaf 700 uqiyah emas. Lalu dia tarik Bilal dan peluk dan berdirikan di sampingnya. Umayyah bin Khalaf menerima uang itu sudah gembira, tetapi dia ingin mengejek Abu Bakar dan membuatnya menyesal. Maka Umayyah bin Khalaf berkata, budak yang sudah tidak berguna, cacat dan terluka ini, seharusnya wahai Abu Bakar 70 uqiyah saja saya sudah untung besar, tapi kamu bayar 700, nampak bodoh sekali kamu ini. Dan apa yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq untuk membalas perkataan itu? Beliau berkata, wahai Umayyah bin Khalaf, seandainya pun tadi kamu mengatakan 7.000 uqiyah, akan aku bayar. Maksudnya Umayyah mengatakan 700 ini kebanyakan, 70 sebenarnya sudah cukup. Tapi karena kamu sudah bayar, gimana lagi, kan gitu. Abu Bakar membalas dengan mengatakan, kalau saja tadi kamu mengatakan 7.000 pun akan aku bayar. Karena Bilal ini adalah saudaraku di dalam Islam, dan dia lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Seperti itulah Abu Bakar dan Bilal di Mekkah. Yang satu adalah penyelamat yang lain. Maka Bilal selalu, meskipun Abu Bakar membebaskannya, berupaya untuk berkhidmah, melayani apa yang dia bisa,
untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sering Abu Bakar menolaknya, mengatakan, wahai Bilal, engkau saudaraku, wahai Bilal, engkau saudaraku. Dan ketika mereka hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW menautkan tangan mereka berdua, menggenggamnya dan kemudian mengatakan, kalian adalah saudara karena Allah. Maka kita melihat bagaimana Rasulullah meneguhkan kesetaraan di dalam Islam. Siapapun yang menerima bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahannya dan Muhammad SAW adalah Rasul yang menjadi uswatun hasanahnya, maka mereka setara dalam pandangan Allah, bersaudara karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara satu sama lain. Persaudaraannya lebih kental daripada ikatan darah, karena ikatan darah diikat oleh rahim seorang ibu, sedangkan ikatan ukhuwah dalam iman diikat oleh nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha abadi. Kita juga melihat di dalam ta'akhuh ini sebagai contoh, dipersaudarakan antara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang satu orang yang ketika masuk Islam maka menjadi Al-Faruq, menjadi orang yang menegaskan perbedaan antara hak dengan batil. Ketika hari pertama masuk Islam, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" Kata Nabi SAW, "Na'am, tentu kita di atas kebenaran." Bukankah orang-orang kafir Quraisy itu di atas kebatilan? Betul, mereka di atas kebatilan. Bukankah kalau kita mati kita masuk surga? Betul, kalau kita mati kita masuk surga. Bukankah kalau mereka mati mereka masuk neraka? Betul, mereka kalau mati masuk neraka. Maka apa yang kita tunggu ya Rasulullah? Mari kita tunjukkan kepada mereka kemuliaan kita sebagai seorang mukmin. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak takut kecuali kepada Allah. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita akan syiarkan tauhid ini, syiarkan keesaan Allah di hadapan berhala-berhala mereka yang hina. Mari ya Rasulullah, gandeng tanganku, ayo semua sahabat kita keluar, kita menuju Ka'bah, kita proklamasikan keimanan kita. Dan hari itu dengan Sayyidina Umar di satu ujung, Sayyidina Hamzah di ujung yang lain, kaum muslimin bertakbir dan bertahlil menuju ke Ka'bah Baitullah, menunjukkan keislaman mereka, dan semua orang Quraisy minggir memberi jalan kepada mereka. Sehingga ketika itu Abdullah bin Mas'ud, orang yang lebih dahulu masuk Islam daripada Umar, yang suka membacakan Al-Quran di depan Ka'bah lalu dipukuli sampai pingsan. Ketika dia ditarik pulang menunggu dia siuman, ketika dia siuman balik lagi ke Ka'bah untuk membacakan Quran, lalu dipukuli lagi sampai pingsan. Begitu seterusnya yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud sehari-hari. Kata Abdullah bin Mas'ud, belum pernah kami merasakan kemuliaan menjadi seorang muslim, keamanan dan kebanggaan seperti hari ketika Umar masuk Islam. Karena Islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran wa imaratuhu rahmatan lil mu'minin. Kata Abdullah bin Mas'ud, Islamnya Sayyidina Umar itu kemenangan bagi kami. Ketika beliau berhijrah itu menjadi pertolongan bagi kami. Dan ketika beliau memerintah, maka itu menjadi rahmat bagi seluruh orang beriman. Sayyidina Umar yang ketika hijrah berkata kepada orang-orang Quraisy di depan Ka'bah,
saksikan oleh kalian, Umar ini akan berhijrah memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang ingin istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, atau ibunya meratap-ratap menangisi kematiannya, silahkan hadang Umar kalau dia berani. Inilah Umar ibn Khattab yang pernah setelah keislamannya berdiri di depan Ka'bah meneriakkan kalimat-kalimat tauhid. Lalu ramai-ramai lebih dari 40 orang mengeroyoknya. Mereka memukuli Umar dan Umar pun membalas memukuli mereka. Sampai kemudian Umar kelelahan melayani keroyokan 40 orang itu, lalu beliau duduk dengan tegar menerima pukulan-pukulan, tendangan dan lain sebagainya. Lalu beliau berkata kalimat yang akan menjadi kenyataan kelak di Madinah. Kalimat beliau, tunggu jumlah kami 300, kita akan berhadapan di medan perang. Dan seperti apa yang dikatakan Umar ibn Khattab, pada hari perang Badar, jumlah kaum muslimin 300 orang melawan 1000 orang dari musyrikin Quraisy yang dipimpin Abu Jahal, paman Umar dari pihak ibu. Tunggu jumlah kami 300, kita ketemu di medan perang. Itu sudah dikatakan Umar ketika dikeroyok dan dipukuli di Makkah. Beliau yang seperti ini, yang dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar itu tinggi besar. Kalau mengendarai kuda maka kakinya nyaris menyentuh tanah. Ketika beliau kemudian menjadi imam sholat, lalu mengatakan sawu sufufakum sambil menghadap jamaah, pernah beliau bersin ketika mengatakan sawu sufufakum, maka orang-orang yang berada di saf terdepan terkejut, yang terjengkang 4 orang karena bersinnya Sayyidina Umar. Orang yang seandainya Umar melewati satu jalan, kata Rasulullah SAW, maka setan akan memilih cari jalan yang lain karena takut kepada Umar. Ini dipersaudarakan dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang kita tadi sebutkan. Tubuhnya ringkih dan lemah. Satu hari ketika di Madinah beliau memanjat pohon kurma, tersingkap kainnya, terlihat betisnya. Betisnya itu begitu kurus, kecil dan kering sampai diketawakan oleh para sahabat lain. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalian menertawakan betisnya Ibnu Ummi Abdin, kalian menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, padahal betis itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang rangkaian panjangnya sekitar 3,5 kilometer. Dan itu batu semua, tinggi ratusan meter. Dan Rasulullah mengatakan betisnya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud, meskipun kecil, kurus, kering, kerontang. Dan berasal dari kalangan rendahan. Sampai-sampai Rasulullah menyebutnya Ibnu Ummi Abdin, disebut sebagai anak ibunya, bukan anak bapaknya. Dan inilah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia dipersaudarakan dengan Umar, lelaki yang perkasa lahir dan batin, lelaki yang perkasa iman maupun fisiknya. Kita juga melihat bagaimana Sayyidina Zubair bin Al-Awwam dipersaudarakan dengan Talhah bin Ubaidillah, yang satu seorang yang akan teguh memegang senjata, melindungi dan mengawal Rasulullah SAW dengan tombak dan pedangnya, sehingga dijuluki Hawari Rasulullah, pengikut setia dari Rasulullah SAW. Yang satu lagi nanti akan terbukti di perang Uhud, bahkan meskipun semua senjatanya telah lepas dari tangan, dia tidak akan merasa bahwa dengan itu tugasnya selesai, tetapi dia menjadikan seluruh badannya sebagai perisai,
untuk membentengi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh. Sampai 70 luka mencacah-cacah badannya, tusukan tombak, hunjaman anak panah, sabetan pedang, semuanya menghujani beliau. Jemarinya hilang 2, tempurung lututnya lepas, dan dia terus melindungi Rasulullah. Bahkan di saat tubuhnya sudah bermandi darah dan Rasulullah sudah menyebutnya sebagai seorang syahid yang masih berjalan di atas bumi, ketika Rasulullah SAW dinaikkan ke atas sebuah batu untuk dilindungi dari serangan musuh, dan beliau saat itu dalam keadaan terluka, pecah giginya, berdarah-darah dari pelipisnya, terluka kakinya, sehingga beliau kehilangan banyak darah dan tubuhnya lemah. Rasulullah itu diangkat ke atas batu, didorong oleh para sahabat, yang dorong juga sudah kecapean, sehingga Rasulullah itu terperosok ke bawah lagi, dinaikkan lagi, terperosok ke bawah lagi sampai 3 kali. Maka bayangkan Talha bin Ubaidillah yang seluruh tubuhnya sudah bersimbah darah itu merangkak-rangkak mendekat, lalu merubuhkan tubuhnya di bawah batu. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke batu dengan bertumpu ke badan saya." Maka ketika Rasulullah menaiki tubuh Talha dan menuju ke arah batu, beliau meneteskan air mata dan berkata, "Aujaba Talha, aujaba Talha." Talha ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk surga. Diwajibkan untuk masuk surga. Orang-orang yang seperti ini dipertautkan menjadi saudara. Seperti juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang good boy, yang anak baik-baik, yang tekun belajar, ikut bapaknya ke pasar sejak kecil, belajar berdagang dan berniaga sampai kelak menjadi seorang pengusaha besar, dipersaudarakan dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang bad boy tapi anak mama. Sa'ad bin Abi Waqqas itu di rumah ibunya pernah mogok makan untuk memaksanya keluar dari agama Islam. Maka saat mendampingi ibunya di sisinya, setiap hari membujuk ibunya untuk makan, setiap hari mencoba untuk menyuapi ibunya, sampai hari ketiga ibunya yang sudah sangat lemah itu tetap memaksanya untuk keluar dari Islam, mengatakan, "Aku tidak akan makan sampai kamu kembali kepada berhala-berhala kita, sampai kamu kembali pada agama nenek moyang, sampai kamu meninggalkan Muhammad dan ajarannya." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab ibunya sambil berlinang air mata, "Ibu, demi Allah, seandainya pun ibu punya 100 nyawa, lalu saya dipaksa untuk menyaksikan ibu sakratul maut, setiap kali nyawa itu akan dicabut untuk membujuk saya demi melihat penderitaan ibu itu supaya saya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak akan melakukannya. Tapi demi cinta saya kepada ibu, saya akan tetap di sini mendampingi ibu apapun yang terjadi." Akhirnya ibunya yang luluh mau disuapin oleh putranya. Di luar rumah, Sa'ad bin Abi Waqqas cerita, "Aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah ketika aku berusia 12 tahun. Di mana? Di Mekah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sholat di depan Ka'bah, ada orang Quraisy mengganggu sholatnya, maka di saat dia rukuk, dia menemukan di bawahnya ada tulang rahang onta. Mungkin sisa onta yang dikorbankan untuk berhala di tempat itu. Tulang rahang onta itu dia ambil ketika rukuk, maka ketika dia bangkit untuk iktidal, orang yang mengganggu sholatnya ini dia pukul dengan tulang rahang onta itu, kena leher sampai ke mukanya dan berdarah.
Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku adalah orang pertama yang menumpahkan darah di dalam Islam. Bad boy dengan segala dalam tanda kutip kenakalan-kenakalannya, keusilan-keusilannya ketika menghadapi orang-orang Quraisy. Ini dua orang yang kemudian lagi-lagi dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kekuatan yang harus ada pada anak-anak muda sebelum dia akan menjadi generasi pemakmur masjid, yakni kekuatan persaudaraan. Sebagaimana kalau surat Al-Kahfi kita baca setiap Jum'ah, kita menemukan ayat tentang mereka. Warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Dan kata Allah, kami pertautkan, rabatna, kami robitohkan, kami jadikan hati mereka satu sama lain terikat. Itqamu faqalu, ketika mereka nanti tegak berdiri dan menyatakan sikapnya, mereka berkata, kami hanya menyembah Allah, Rabb kami, pencipta seluruh langit dan bumi, dan kami tidak akan mempersekutukannya dengan siapapun juga selainnya. Ini menunjukkan kekuatan ukhuwah Arabitah, kekuatan ribatul ukhuwah, persaudaraan. Ini menjadi hal yang sangat penting sebelum mereka bersama-sama membangun dan memakmurkan masjid Allah. Maka sudah mempersaudarakan muhajirin dengan muhajirin, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Maka di situ Allah menunjukkan semua kemuliaannya para muhajirin dan kemuliaannya para ansar. Ada seorang ansar namanya Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj. Kalau orang ansar yang lain membawa pulang satu atau dua orang muhajirin untuk ditampung tinggal di rumahnya, maka Sa'ad bin Ubadah yang rumahnya besar menyekat rumahnya menjadi 82 bagian. Yang semula rumahnya sangat besar, beliau sekat menjadi 82 bagian. Beliau dan keluarganya hanya tinggal di satu bagian, 81 bagian yang lain dipergunakan oleh orang-orang muhajirin yang belum memiliki tempat tinggal. Anaknya Qais bin Sa'ad bin Ubadah dengan begitu royalnya membagi-bagikan uang, memberi pinjaman tanpa pernah menagih, dan kedermawanannya pun sampai menjadi pembicaraan banyak orang. Satu hari sampai Abu Bakar dan Umar ini membicarakan Qais bin Sa'ad bin Ubadah di hadapan Rasulullah. Kata salah satu dari mereka kepada yang kedua, ini Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini kalau dibiarkan kok kedermawanannya berlebihan kayak begini, harta bapaknya nanti habis. Dua orang ini berkata begitu. Sa'ad bin Ubadah dengar, maka dia berdiri mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang akan membela aku kalau Abu Bakar dan Umar mau mengajari anakku untuk jadi pelit dengan mengatasnamakan aku yang dia khawatirkan akan jatuh miskin. Jadi ternyata bapak sama anak sama saja, gitu ya. Ketika anaknya dermawan, dibilang sama Abu Bakar dan Umar, ini nanti bapaknya hartanya habis gimana? Kata bapaknya, siapa yang mau membela saya? Ini Abu Bakar dan Umar mau ngajari anak saya supaya pelit. Masya Allah, tabarakallah. Dan kisah yang sangat masyhur ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Sa'ad bin Rabi menawarkan, ini saya punya dua rumah. Rumah saya ini dua-duanya bagus, nyaman. Kalau musim dingin terasa hangat, kalau musim panas terasa sejuk.
Kamu pilih mana yang kamu suka, ambil untuk tempat tinggalmu. Saya juga punya 2 petak kebun kurma yang sama-sama luas. Dua-duanya sudah ranum buahnya menjelang panen. Tinggal kamu pilih satu yang kamu suka, panen sebentar lagi, insya Allah jadi mata pencaharianmu. Dan saya juga punya 2 istri, dua-duanya cantik. Konteksnya Bu, pada masa itu sangat umum pernikahan itu menikah dahulu, berumah tangga kemudian. Jadi Rasulullah misalnya dengan Aisyah itu menikahnya di Mekah tahun 11 kenabian. Tetapi baru berkumpul menjadi suami istri satu rumah itu 3 tahun kemudian di Madinah. Putri-putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu sudah menikah dengan 2 putra Abu Lahab, namanya Utbah dan Utaibah. Tetapi mereka masih tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, menunggu kedewasaan dari kedua anak perempuan tersebut. Jadi meskipun sudah dinikahi, tapi belum disentuh, tinggal pun masih sendiri-sendiri. Nah, yang dimaksud Sa'ad bin Rabi ini juga sama. Istri saya dua-duanya ini sebenarnya belum dia sentuh. Sehingga dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ini 2 istri saya ini dua-duanya cantik karena nikah sama orang Aus dan Khazraj ini maharnya tinggi. Daripada kamu susah-susah, lebih baik saya bujuk salah satu istri saya ini, kalau kamu suka, dia juga mau, saya ceraikan, saya nikahkan dengan kamu. Sampai seperti ini persaudaraan yang terjadi. Tetapi untungnya yang ditawari itu Abdurrahman bin Auf, bukan Salim Afilah. Jawabannya bisa berbeda. Kalau Abdurrahman bin Auf, maka jawabannya tidak, wahai saudaraku. Cukuplah kebaikan yang telah engkau berikan dan kita bersaudara karena Allah, jangan kita saling membebani. Maka aku ini orang yang kalau soal pertanian, ngerawat kebun, ngerawat pohon, ngurusin buah, aku nggak ngerti, nggak punya ilmunya. Yang aku punya ilmunya, kalau orang dagang itu belinya segini, jualnya segini, maka namanya untung. Kalau begitu wahai saudaraku, tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar. Itu yang akan lebih memudahkan aku. Itu sudah sebuah pertolongan yang sangat baik. Maka Abdurrahman bin Auf menunjukkan kompetensinya di dunia perdagangan. Sebulan kemudian dia sudah menghadap Rasulullah SAW. Dia melapor, dia sudah menyiapkan rumah. Dia sudah melamar seorang wanita Ansar. Dia akan menikah, maharnya emas seberat biji kurma. Emas bukan biji kurma, emas seberat biji kurma, memakai pakaian baru yang indah, ditaburi minyak wangi kholuk yang mahal. Ini berarti sukses dagangnya sebulan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa nanti. Karena orang-orang Ansar fokus di produksi, Abdurrahman bin Auf dan para muhajirin fokus di distribusi. Mereka yang berdagang. Karena dulu orang-orang Ansar ini terjebak oleh para rentenir Yahudi. Rentenir Yahudi ini meminjami mereka bibit. Setelah meminjami mereka bibit, nanti kalau butuh pupuk, minjami juga. Kalau mungkin sudah ada obat hama, silahkan ambil juga. Kalau ada kebutuhan mendesak, pinjam lagi kepada orang Yahudi ini. Nanti begitu panen itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka menghitung berapa hutangnya, berapa pokoknya, berapa bunganya, berapa ribanya. Dari hasil panen itu lalu dipotong semua hutang dan bunganya tersebut. Sehingga setiap orang Aus dan Khazraj hanya menerima pendapatan yang sangat kecil dari kebun yang mereka rawat. Begitu Abdurrahman bin Auf hadir, mempelopori perdagangan yang jujur, perdagangan tanpa riba, perdagangan tanpa kecurangan, perdagangan tanpa mengurangi takaran dan timbangan, perdagangan yang selalu penuh dengan keberkahan.
maka ini menjadi kekuatan ekonomi baru di Madinah. Langsung dari para petani Ansor, ini dikelola panennya oleh saudara-saudara mereka Muhajirin, menjadi kekuatan ekonomi baru di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari membangun jamaah dan masyarakat ini, lalu Rasulullah membangun masjid. Jangan dibayangkan masjidnya megah. Ketika berdiri Masjid Quba, Masjid Nabawi itu tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, atapnya dari pelepah kurma yang dianyam bersama daun-daunnya, lantainya dari pasir yang diayak, di beberapa bagian dipasang dinding dari campuran pasir, batu, dan tanah. Masjid Nabawi di masa awal bahkan pintunya cuma satu, di mana laki-laki dan perempuan masuk lewat satu pintu tersebut. Dan pernah terjadi kejadian, ada seorang wanita Khuz'amiyah yang sangat cantik, sholat di masjid biasanya di saf awal perempuan. Gara-gara ada perempuan cantik ini, ada sebagian sahabat yang takut terfitnah, maka berangkat ke masjid awal-awal supaya dapat saf terdepan, supaya tidak sempat lihat wanita itu. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang karena pengen melihat wanita itu, berangkat ke masjid lambat-lambat supaya dapat saf paling belakang. Kata Ibnu Abbas, supaya ketika ruku mereka bisa mengintip wanita itu di belakang mereka. Jadi, sahabat itu manusiawi, Pak. Nakal-nakalnya ya kayak Raffi lah gitu. Ada begitu. Tetapi bedanya, sahabat-sahabat ini kalau ditegur Allah langsung ngerasa. Allah itu menurunkan ayat dalam surat Al-Hijr. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum wa alimnal mustakhirin. Sesungguhnya kami mengetahui siapa di antara kalian yang suka bercepat-cepat ambil shaf depan, dan kami juga mengetahui siapa di antara kalian yang berlambat-lambat ambil shaf belakang. Begitu ayat ini turun, shaf depan berjubel rebutan. Malu para sahabat yang kena tegur karena suka berada di shaf belakang. Dan masjid ini dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat dengan tangan mulia mereka. Lantainya dari pasir yang diayak halus itu. Kalau habis hujan mereka sholat, maka kemudian pasir-pasir itu nempel di wajah. Sehingga kemudian habis sholat, banyak sahabat itu kemudian mengusap mukanya. Nah, kita di Indonesia ini disalahkan karena habis sholat mengusap muka. Dan kita nggak bisa jawab apa penjelasannya. Padahal ini ada dalilnya. Jadi kita ittiba kepada para sahabat pada waktu itu yang mengusap muka setelah sholat karena kemudian wajah mereka terkena pasir. Loh, sekarang nggak ada pasirnya Ustaz. Bu, mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah itu kalau niatnya cinta kepada mereka, maka akan membuat kita kelak dihimpunkan bersama mereka di surga. Apa salahnya begitu? Jadi ngusap muka bid'ah, nggak ada dalilnya. Oh ada, kurang baca sirah saja kalau bilang nggak ada dalilnya gitu. Ini jadi kadang-kadang saya belum baca tapi diistilahkan tidak ada dalilnya. Ini masalah ini. Berapa muallim kita, mubalik kita ini kadang-kadang terjebak pada saya belum baca tapi dikatakan tidak ada dalilnya dalam banyak segi gitu. Jadi di masjid inilah kemudian dibangun peradaban setelah pondasinya kokoh. Pondasi peradaban tadi adalah persaudaraan kaum muslimin baik inter muhajirin maupun antara muhajirin dan ansar. Maka masjid di masa Rasulullah SAW di tangan para pemuda agung yang akan menjadi tiang peradaban ini menjalankan fungsi-fungsi yang sangat kompleks. Satu,
masjid ini menjadi pusat ibadah. Jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat dalam salat berjamaah. Beliau memberi contoh sallu kama raaitumuni usalli, dan kemudian para sahabat pun salat di belakang beliau, beriktikaf, membaca Al-Quran, berzikir, dan mengerjakan berbagai amalan-amalan sunnah di dalam masjid. Karena masjid ini harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk beribadah. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, masjid menjadi pusat pendidikan. Maka di Masjid Nabawi ada satu bagian di belakang yang disebut suffah. Suffah ini satu bagian yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Madinah, tetapi mereka ini memiliki semangat belajar yang besar. Nah, para penghuni suffah ini antara lain Abu Hurairah, ya, kemudian ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Anas bin Malik, dan lain sebagainya, yang nanti akan kita temukan mereka para ahli suffah ini adalah bagian dari para periwayat hadis yang paling banyak. Karena mereka selalu di masjid, kapanpun Rasulullah muncul, mereka ada. Kapanpun para sahabat diajar oleh Rasulullah, mereka bergabung. Bahkan ketika Rasulullah keluar dari masjid untuk kegiatan kemasyarakatan, sering mereka berada di belakang Rasulullah, seakan-akan mereka adalah bayang-bayang Rasulullah. Maka mereka yang semula di Masjid Nabawi menjadi para mahasiswanya Rasulullah SAW, yang sangat intens mendapatkan bimbingan beliau ini, begitu Rasulullah wafat, mereka semua menjadi para profesor rujukan seluruh umat yang datang dari berbagai penjuru negeri. Jadi ada fungsi pendidikan di situ. Maka dalam peradaban Islam di masa berikutnya ini menjadi standar. Kalau ada namanya jami, sejak masa Umayyah dan Abbasiyah, masjid itu disebut jami. Jami, maka pasangannya adalah jamiah. Apa itu jamiah? Tempat pendidikan yang dibangun mengelilingi masjid seakan-akan sebagai pasangan mudzakkar dan muannas, kan? Jami dengan jamiah. Nah, jamiah inilah yang kalau diterjemahkan ke bahasa Latin kemudian bahasa Inggris akan menjadi university. Karena namanya jamiah. Itu namanya university. Maka semua universitas di dunia Islam, bahkan yang bertahan sampai hari ini, itu semuanya dibangun mengelilingi masjid. Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar itu yang mengelilingi Masjid Al-Azhar Asy-Syarif. Jamiah Kairouan di Maroko itu mengelilingi Masjid Kairouan. Dulu adalah Jamiah Nizamiyah, Universitas Nizamiyah di Baghdad, itu mengelilingi Masjid Jami Al-Mansur di Baghdad. Jadi semua universitas lahirnya di masjid. Ini fungsi pendidikan. Yang ketiga, masjid menjalankan fungsi jaminan sosial. Masjid ini tidak ada tiangnya. Kalau Masjid Nabawi dulu tiangnya yang terbuat dari batang kurma itu oleh para sahabat dipasangi pasak mengelilingi. Beberapa pasak ini digunakan untuk apa? Menggantung gandum, jadi dan dendeng, daging kering. Jadi kalau punya persediaan gandum, daging kering di rumah yang kira-kira berlebih, itu dibawa ke masjid, dicentelkan di situ. Nanti kalau selesai sholat berjamaah, ada di antara jamaah yang merasa di rumahnya tidak ada bahan makanan, dia perlukan untuk memberi makan keluarganya, maka silahkan ambil dari apa yang tergantung di tiang itu, dibawa ke rumah untuk memberi makan keluarganya. Kadang-kadang satu tandan kurma ditaruh di situ oleh sebagian sahabat. Jadi ini ada sistem jaminan sosial, sama-sama.
lumbung yang bisa diakses oleh semua yang membutuhkan. Itu di masjid. Kalau dulu kami di Masjid Jogokarian menerjemahkannya, kita punya ATM beras, kita punya asuransi kesehatan untuk seluruh jamaah, kita punya klinik, kita punya layanan-layanan sosial mendasar. Kita membagikan atau setiap menjelang Ramadan ada subsidi untuk makan sahur bagi keluarga-keluarga du'afa dan lain sebagainya. Jadi masjid ini memiliki fungsi jaminan sosial. Yang berikutnya, masjid ini menjadi pusat sosial politik, di mana Rasulullah menerima tamu-tamu negara itu di masjid. Bahkan pernah ada tahanan kriminal diikat di masjid. Ya, mungkin karena memang dulu belum ada penjara, tapi diikat di masjid itu ada hikmahnya. Dia lihat orang sholat berjamaah, mendengarkan Al-Quran, melihat bagaimana umat Islam berinteraksi satu sama lain. Akhirnya orang ini masuk Islam. Setelah sebelumnya dia bersalah karena apa? Karena membunuh para qori. Dia ini membunuh para ahli Quran yang diutus Rasulullah ke satu kaum untuk mengajarkan Al-Quran. Ini pembunuhnya. Ini sebelum divonis nanti untuk dikisos, itu diikat di tiang masjid. Nah ternyata kemudian sesudah itu dia masuk Islam, lalu keluarga dari para qori ini memaafkan dia, maka tidak jadi dihukum, gitu Pak. Masya Allah. Jadi ada fungsi sosial politik yang sangat kuat di situ. Yang berikutnya fungsi seni dan budaya. Di masjid ini menjadi tempat berkembangnya seni dan budaya. Kalau ada penyair-penyair yang datang dari penjuru Jazirah Arab hendak menampilkan syairnya di depan Rasulullah, maka ada penyair-penyair Rasulullah seperti Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik dan lain sebagainya yang kemudian akan meladeni tanding syair di Masjid Nabawi. Di saat yang lain pernah Bilal dan teman-temannya dari Habasyah itu mementaskan tarian tombak. Bisa kebayang ya tarian tombak Afrika itu seperti apa? Nah, itu dipentaskan di Masjid Nabawi oleh Bilal dan para sahabatnya dari Habasyah. Lalu Rasulullah itu nonton bersama ibunda kita Aisyah di pintu rumahnya Aisyah, di mana Rasulullah pada waktu itu duduk, ibunda kita Aisyah duduk di pangkuan di paha Rasulullah, pipi nempel pipi Pak, nonton dari awal sampai akhir. Jadi di sini ada seni dan apresiasi seni yang berjalan. Nah, kalau masjid bisa berfungsi seperti ini karena ditopang oleh generasi muda yang tadi kita sebutkan seperti apa, dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah inilah pemuda masjid dan peradaban Islam. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.